Smart listener memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya itu sangat identik ya dengan ibu-ibu. Tapi tahu nggak sih ternyata ada juga loh ibu-ibu yang suka mencoba hal-hal yang baru ya. Misalnya saja dengan menulis. Pasti penasaran ya smart listeners. Beneran ada nggak sih? Pengen buktinya? Nah, untuk malam hari ini saya menghadirkan perempuan luar biasa yang sangat suka menulis. Langsung saja saya perkenalkan tamu-tamu spesial saya malam hari ini. Saya sapa dulu. Di sini saya sudah bersama dengan saya manggilnya Mbak atau Kak nih. Kak, Mbak juga boleh gitu ya. Langsung saja saya menyapa di sini ada Kak Mukniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Mirza. Iya. Nah ini tadi waktu pas ngelihat kayaknya ini familiar gitu ya. Iya. Ternyata udah pernah datang Sudah pernah main ke sini. Ke Smart FM. Iya. Terima kasih ya Kak Niar sudah kembali meluangkan waktunya untuk hadir kembali di Smart FM untuk malam hari ini. Dan juga saya menyapa juga di sini ada Kak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak. Ini newcomer ya? Newcomer. Iya. Iya. Gimana kabarnya Mbak Yanti? Kak Yanti? Ya, alhamdulillah baik. Kabar Kakak gimana juga? Alhamdulillah ya. Dan tentunya untuk malam hari ini kita kembali ya di Smart Community. Ini merupakan spesial program yang kami hadirkan itu setiap Rabu malam ya. Dan tentunya malam hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan untuk malam hari ini Smart Listeners, saya informasikan bahwa Kak Mukniar dan juga Kak Yanti ini merupakan dari komunitas ibu-ibu doyan nulis ya. Iya. Baru dengar kan? atau memang sudah pernah dengar gitu ya. Iya. Dan untuk malam hari ini kita akan kupas tuntas ya. Bagaimana sih kesenangan dari Mbak Kak Niar, kemudian dengan Kak Yanti, dengan kesukaannya nulis ini ya. Baik, yang pertama mungkin saya ke Kak Niar dulu nih ya. Iya. Itu biasanya ya kalau ibu-ibu ya itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, kayaknya jarang begitu ya kalau kita mendengar itu ada ibu-ibu yang doyan nulis gitu kan. Yeah. Nah kalau Kak Niar sendiri nih ya, pertama kali nih suka nulis itu awalnya seperti apa sih? Atau memang pada saat belum berumah tangga memang hal ini memang menjadi hal yang disukai atau gimana? Kalau saya tidak Kak Mirza, jadi saya mulai menulis itu justru waktu sedang hamil anak pertama, tapi hanya sebagai catatan harian saja. Jadi saya dulu senang menulis catatan harian itu disimpannya di komputer. Jadi catatan kehamilan, kemudian waktu anak pertama lahir, anak pertama saya lahir tahun 2001, di situ saya mulai menulis. Kemudian saya melihat ada buku antologi yang waktu itu bukunya Asma Nadia. Buku itu kan kontributornya itu para ibu rumah tangga. Kemudian waktu saya lihat itu saya baca, lama-lama saya pikir kalau seperti ini tuh model tulisannya rasanya saya juga bisa deh. Jadi saya mulai cari jalan bagaimana caranya supaya saya bisa menulis. Akhirnya ketemu waktu itu mailing list, kemudian ketemu info-info lomba untuk bikin antologi. Antologi itu satu buku itu diisi sejumlah kontributor. Itu kemudian saya dapat info-infonya di grup Facebook yang saya waktu itu belum punya Facebook, kemudian saya bikin Facebook, kemudian saya ikut berbagai macam komunitas gitu. Itu saya mulai benar-benar aktif tuh tahun 2011 yang betul-betul saya belajar menulis yang memang bagaimana menulis di buku, awalnya di blog, buku, kemudian sampai menulis di media cetak juga, di koran. Jadi seperti itu. Iya. Kalau sekarang ini aktivitasnya apa nih, Kak Niar? Saya ibu rumah tangga, jadi sehari-harinya memang saya di rumah, tapi aktivitas menulis saya itu alhamdulillah banyak membuka jejaring, juga banyak membuka
pintu rezeki juga. Jadi sejalan juga sebenarnya dengan IIDN itu. IIDN itu tujuannya supaya para ibu ini bisa berjejaring dan juga bisa mengembangkan kemampuan menulisnya, meningkatkan kemampuan menulisnya, bisa produktif. Oke, Seperti ya, itu, Kak. ya. Jadi itu ya awalnya jadi suka Ya. menulis ya Kak Ya, Niar. jadi awalnya sebenarnya buat mengisi waktu untuk mencurahkan ya isi pikiran, Ya. perasaan. Biasanya Awalnya tuh begitu. kalau lagi hamil itu semuanya rasanya ada gitu ya. Iya. Apalagi hamil anak pertama kan, Hamil anak nano-nano. pertama, agak sensi juga kan biasanya Iya. seperti itu gitu ya. Iya. Jadi dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk tulisan. Ya, itu. Kalau Kaner itu, kalau Kak Yanti apa nih? Awal mulainya suka nulis. Ya. Kalau awal suka nulis sih mungkin dulu waktu sekolah, cuman masih suka nulis kata-kata dari orang. Oh, ini kalimatnya menarik. Jadi Misalnya, ya, suka nulis dari kalimat orang gitu ya. iya, Seperti apa misalnya? ya kata-kata motivasi gitu. Oh gitu, Iya, Kak. ya, quote-quote kayak gitu ya. Baru kemudian ketemu dengan Kak Muniar. Kebetulan juga itu hari saya lagi nyari komunitas blog. Terus ketemu dengan Kak Muniar, ya udah kita ada juga yang IIDN ini. Jadi belajar di situ lagi bagaimana mengembangkan tulisan, bagaimana melatih tulisannya supaya lebih bagus lagi. Jadi nggak lagi nulis tulisan orang lain lagi. Iya, jadi sudah bisa menghasilkan tulisan sendiri gitu ya. Iya. Kalau Kak Yanti sehari-harinya profesinya apa sih? Iya. Kalau profesinya sih ini tenaga pengajar, terus pendamping UKM juga. Oke, jadi sehari-harinya ini sebagai ibu rumah tangga juga sibuk berkarir di luar gitu ya. Ini bagi waktunya gimana? Harus belajar bagi waktu manajemennya. Harus bagi waktunya kayak gimana nih? Tapi itu ya Iya. sebentar ya, kita akan ngobrol juga ke situ ya untuk bagi waktunya. Tapi awalnya nih ya, tadi seperti yang diinformasikan bahwa ini salah satu komunitas yang memang berisi ataupun anggotanya ibu-ibu yang memang doyan nulis gitu ya. Iya. Nah, bisa cerita sedikit nih awal mulanya gabung dengan komunitas ini seperti apa nih, Mbak Kak Niar? Oke, jadi saya cerita mulai awal berdirinya itu setahu saya kalau komunitas IIDN atau ibu-ibu doyan nulis itu didirikan oleh Ibu Indari Mastuti itu di Bandung tahun 2010. Kemudian 2011 itu ada yang dari Bandung, suaminya pindah tugas ke Makassar, namanya Ibu Erlina Ayu. Di situ membentuk IIDN Makassar. Saya mulai gabung di situ tahun 2011. Kemudian makin lama makin tambah. Jadi kami itu basisnya di Facebook sebenarnya. Basisnya di Facebook, kemudian ada juga grup-grup WhatsApp untuk info-info event seperti itu. Atau beberapa kegiatan khusus itu biasanya lewat WhatsApp saja, komunikasi lewat dunia maya. Jadilah sampai seperti sekarang ini IIDN Makassar sendiri kalau di dalam grup Facebook itu kami ada 400-an anggota. Sementara kalau IIDN secara keseluruhan itu ada sekitar 22.000. 22.000 ribuan dari Indonesia sendiri. Jadi perempuan Indonesia yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Itu ada. Jadi terbagi atas korwil atau atas wilayah-wilayah gitu. Jadi kalau kami ini di Makassar itu di khusus untuk Makassar, Sulawesi sama sebenarnya juga ke Indonesia Timur karena untuk di wilayah lain di Indonesia Timur itu belum ada. Jadi teman-teman yang di Indonesia Timur bisa bergabung di IIDN Makassar. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau semuanya ibu-ibu lainnya yang juga memang pengen gabung ya di komunitas ini, itu bisa gabung untuk IIDN wilayah Makassar. Iya, bisa Iya. di grup Facebook cari saja IIDN Makassar. Iya. Oke, baik. Itu ya awal mulanya untuk gabung di komunitas yang ibu-ibu doyan nulis ini ya. Iya. Kalau Kak Yanti sendiri nih ya, ini kan apa sih suka nulis gitu ya, kemudian gabung juga di IIDN. Nah itu mulai kapan gabungnya? Mulai tahun 2015. 2015 kalau ya. nggak salah ya, Kak. Ya itu hari ya awal mulanya memang ketemu dengan Kak Niar. Iya. Jadi sampai kemudian cari lagi informasi, terus
diajaklah ikut kegiatan kopdar, pelatihan. Oke. Ya, untuk komunitas IIDN ini ya, itu apa saja sih yang bisa didapatkan nih untuk mereka memang yang mempunyai ketertarikan dalam hal menulis ini? Jadi ada macam-macam pelatihan Kak Mirsa. Pelatihannya itu biasanya dipakai Zoom, tapi di grup sendiri atau di Instagram itu ada info-info tentang bagaimana mengembangkan tulisan seperti itu. Jadi di Instagram bisa dilihat info-info yang pendek-pendek, atau di websitenya itu ada tentang bagaimana menulis puisi, bagaimana menulis fiksi, atau menulis di blog. Kemudian ada juga kelas-kelas pelatihan khusus gitu. Jadi pelatihan khusus itu misalnya untuk blog itu macam-macam, karena blog sekarang itu ternyata banyak sekali yang bisa dipelajari untuk meningkatkan kemampuan si blogernya sendiri, penulisnya sendiri, atau juga meningkatkan performa blognya. Itu ada kegiatan tersendiri. Nah, kemudian IIDN juga itu mengambil bagian dalam berbagai tema penting, itu seperti kesehatan mental. Jadi ada antologi, ada program coachingnya segala. Kemudian di tema lingkungan, budaya, kesehatan dan sebagainya. Tiap pekan itu ada materi yang dibagikan itu di media sosial. Jadi kita dengan membaca-baca saja di media sosial dan websitenya itu bisa nambah-nambah pengetahuan juga, Kak. Bisa juga ikut kelas-kelas pelatihan yang direkomendasikan. Pelatihannya sendiri ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayarnya ada yang dibayar dengan uang, ada yang dibayar dengan komitmen. Oh gitu ya? Iya, jadi komitmen menulis. Ada uang dan ada juga komitmen. Iya, jadi ada gitu. yang sistemnya itu kita misalnya nih ya, kalau kita komitmen gimana? misalnya gini, kita daftar siapa-siapa yang mau ikut kelas ini misalnya. Ada kelas bagaimana kita menulis, ini akan berlangsung nanti tanggal 19 Juni ini insya Allah. Bagaimana kita menulis di blog, menulis dengan baik, tetap gaul tapi tetap sesuai dengan KBBI, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan banyak orang yang mengira menulis dengan gaul itu hal yang berbeda dengan menulis yang sesuai dengan kaidah yang ada di KBBI. Padahal sebenarnya tidak, itu bisa disinkronkan. Nah, kita mendata peserta siapa saja yang mau, siapa yang bersedia, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya itu harus membuat tulisan dengan topik tertentu, dengan panjang berapa kata, 500 minimal 500 kata. Kemudian ada syarat-syarat lain. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan di-kick keluar dari grup. Tidak boleh ikut kelasnya, iya. Oke, gitu. Ya. Jadi itu sebagai tantangan gitu ya? Ya, sebagai tantangan. Tantangan ya. Saya tertarik nih ya, menulis gaul, tapi tetap ya memperhatikan kaidah-kaidah untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya. Oke, itu tipsnya seperti apa sih? Oh itu nanti pelatihannya sebentar ya. Maksudnya itu pelatihannya itu nanti ada jadi yang bawa materi, Kak. Ada gitu ya? ada teman dari luar yang bawakan materinya. Oke, kita lanjut lagi ya sebentar ya, Kania dan Kak Yanti ya. Baik, Smart Research kita break dulu ya untuk sesaat, dan sekali lagi kita masih bersama di Smart Community sampai jam